Oke, cek 1 2 1 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama gua Fasda dari AFR Siman Custom Bike. Dan buat teman-teman yang mungkin baru nonton live perdananya AFR Siman Custom Bike, jangan kaget karena sedikit banyak nanti di Solo gua bakal mereview apa yang ada di bengkel AFR Siman Custom Bike. Dan buat teman-teman, arakin dong, gemuk kencing, iya, efek obat, ngopi. Jadi nanti biasa gue setiap live itu akan selalu mereview kerjaan yang dari kemarin-kemarin. Dan alhamdulillah di hari Sabtu yang bisa dibilang cerah, masih bisa dikasih kesempatan untuk live, nyapa teman-teman, nyapa brother-brother atau follower semua AFR Siman Custom Bike. Terima kasih buat teman-teman kemarin juga yang nunggu live-nya AFR Siman Custom Bike. Hari ini masih baru bisa berkesempatan untuk live karena memang kemarin-kemarin itu bener apa ya, bener-bener alasannya malas ngomong, memang lagi kurang enak badan juga sih. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru nonton live-nya AFR Siman Custom Bike, apa sih nih live AFR Siman Custom Bike? Ada gunanya nggak? Insya Allah sedikit banyak ada gunanya yang gue live-kan hari ini. Dan mungkin buat teman-teman ada juga yang mau bertanya seputar dunia custom yang lagi saya kerjakan, atau seputar dunia percintaan, ataupun seputar dunia perselingkuhan, insya Allah nanti gue akan menjawab. Nanti gue akan mereview, tapi jangan minta untuk spill suara. Jadi nanti gue bakal review motor ini lagi bikin intake. Pokoknya pantengin terus, atau mau review ini atau lagi polesan, nanti kita review. Dan buat yang baru bergabung, terima kasih. Pokoknya di live-nya AFR Siman Custom Bike itu nanti bakal mereview apa yang lagi saya kerjakan, atau mereview kerjaan yang kemarin-kemarin yang bisa dibilang tertunda. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dengan semestinya. Buka fairnya perayaan kagak bang, buka perayaan kagak bang, buka perayaan apaan ini? Ayo sambil di absen dari daerah mana aja kalian berada, nanti gue sebutin di kolom komentar. Sebelumnya perkenalkan, gue pribadi Fasda, sekaligus owner, sekaligus builder, sekaligus tukang packing, sekaligus tukang semuanya gue yang garap. Pertanyaan maksudnya, buka pertanyaan, buka dong pertanyaan, dong, ayo dong. Buka pertanyaan, witty. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu AFR Siman Custom Bike itu bengkelnya ada di mana? AFR Siman Custom Bike itu bengkelnya adanya di Kalideres, Jakarta Barat. Tepatnya deket banget sama stasiun Kalideres. Kalau ke stasiun Kalideres itu kurang lebih 5 menit, kurang dari 5 menit itu sih. Bang, bengkelnya di daerah mana? Tadi udah disebutin ya. Di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Deket banget sama stasiun Kalideres. 5 menit lah. Bang mau nanya, kalau bikin chopper pakai mesin Thruster 400 atau 650 cc kira-kira berapa duit ya? Dulu pernah ngebangun Yamaha Dragstar itu habis di 42 juta di luar mesin. Sampai finishing 42 juta. Bang, bengkelnya di mana? Udah tadi ya. Ayo di absen dari daerah mana aja kalian yang lagi nonton live-nya AFR Siman Custom Bike, biar gue sebutin di kolomnya. Gue King Gigeret. Mungkin ke depan baju ini nggak akan gue cuci lagi nih. Gue kayak pakai buat lap kayaknya. Manado hadir, weh. Bos jauh nih. Roman RB mengirimkan permintaan untuk bergabung dengan live siaran langsung Anda. Ngapain ngirim-ngirim live barang? Waiting list kosong di bulan apa bang? Tahun depan waiting list AFR Siman Custom Bike kosongnya di tahun depan. Jadi dalam artian antrian AFR Siman Custom Bike sudah mencapai di tahun depan, Januari kosong. Hi from Dominican Republic, yes. Hello, salam kenal dari saya Fasda dari AFR Siman Custom Bike. Very cepat, 1, 2, 3, 4.
Saya punya chopper basic mesin penggerak Vanguard, udah bisa di starter 1, 2, 3 kali. 1, 2 kali doang posisi aki baru, selebihnya nggak bisa starter lagi. Itu problemnya apa? Itu problemnya apa ya bang? Wah, gue kurang tahu nih kalau buat untuk masalah penggerak Vanguard pakai transfer. Kalau boleh tahu aki ukurannya berapa ya? Takutnya akinya nggak kuat ngangkat si starternya. Besok bengkel buka kagak cing, tutup lah minggu mah. Pengen jalan-jalan ke Monas. Bang, kalau bikin chopper pakai mesin dragster saya kira berapa duit? Tadi udah dijawab, bikin chopper dulu pernah ngebikin dragster 400 itu habis 42 juta. Jadi kalau itu ada dilihat di postingan chopper basicnya dragster 400 cc, ring depan belakangnya 2121 itu habis 42 juta sampai finishing. Kemarin pakai aki 7 ampere bang, wadah kekecilan 7 ampere mah. 7 ampere mah sama halnya kayak Scorpio. Kalau bisa mah pakai akinya yang 9 ampere minimal lah. Aprai bang, apa dek? Roman RB, OTW, American lah, American. American. Mancing kapan cing? Insya Allah mancing di laut lagi nanti tanggal 30 September. Kalau dapat lagi kita EPR berasap lagi. Insya Allah tanggal 30 September udah ada planning untuk mancing di laut. Kapal 2,7 bagi 5. Kalau mau ngikut berarti kurang lebih di 500 lebih dikit lah. Rekomen aki yang dimensi kecil tapi ampere gede bang, kagak ada. Ada aki kayak gini nih. Nih. Ini Iwasa nih. Ini Iwasa akinya berapa ampere nih? 9 kalau nggak salah. 8 ampere. 12 ampere nih. Kalau ada yang gede lagi gini nih, ntar gue review. Ini gue ada koleksi aki-aki bekas. Ini sih masih baru. Nih. Ada aki yang punya. Nah, nih. Dan kalau ini kan Scorpio nih, Scorpio Tiger pakainya MTX. Kalau Binter Mercy, Dragster, Virago pakai ini. Ada yang lebih gede lagi nih akinya, buat Harley. Ini buat dipakai di mana ya akinya ya? Oh ini dia nih, gede banget akinya. Aduh gede banget. Ya, aki gede banget tuh. Ini berapa ampere ini? Toyo nggak ada tulisan ampere ini. Ini buat Harley nih. Gede banget. Aki bekas lumayan ini dijual nih, kumpulin aja terus. Cuan. Pinjam 100 bang, iya. Custom stang bisa nggak bang? Untuk custom apapun sekarang belum bisa karena waiting listnya kita benar-benar lagi padat, benar-benar lagi kejar kerjaan. Kopi mana Cang? Seruput dulu, ada nih kopi. Kopi pagi masih hangat. Cilegon hadir bang, yes mantap Cilegon. Cilegon Serang Banten ya. Yuk lanjut lagi pertanyaannya, apa yang mau gue review? Oh iya, gue lagi bikin intake nih bang. Info spakbor colos berapa? Spakbor chopper harganya mulai dari 350.000. Gue lagi bikin intake bentar. Intake ini bawaan si mesin yang bawahnya Binter Mercy, atasnya Satria F. Kenapa gua suruh rekomendasiin suruh bikin ulang? Karena si
intake ini menurut gua nggak mumpuni. Kenapa nggak mumpuni? Karena di bagian sini terbelah jadi dua. Udah gitu nyandung di bagian sini nih bensinnya nih. Pokoknya nggak rekomen lah intake. Jadi di sini gua bikin untuk dimaksimalkan untuk bagian bagian si corongnya, jadi kayak gini nih, ngeplong. Ini nanti tinggal dicuner-cunerin bagian dalam. Ini bukan lem porting ya, ini las kuningan, jadi buat nutupin bagian rongga-rongga yang kecil untuk gak jadi kebocoran. Bang, gearnya bisa pakai PKL nggak bang? Bisa-bisa aja. Tapi sejauh ini sih belum sih. Jadi ini intake gue bikin handmade. Nah ini buat jalur gue bikinin buat jalur, bukan buat jalur sih, buat ring, buat seal o-ring kiri kanan pakai seal o-ring. Jadi gue bikin maksimalin si bensin itu masuk ke bagian dua menyeluruh sama bareng. Beda dengan ini. Kalau ini ngeplong langsung masuk ke kiri kanan insya Allah. Nanti tinggal kita tuner-tunerin bagian dalam. Kalau ini pasti mandek dulu di sini. Yang bikin bensin sendat masuk ke dalam mesin. Kereta api lewat, iya, deket banget sama kereta api dari sini. Kota Pempek hadir, yes, Palembang punya cerita, bang. Abayan Geret sih, deh. Ini yang punya Supra, apa yang kemarin gue bilang ya? Supra apa kemarin yang gue komenin? Rekomendasi karbu sama intake buat kereta bang. Kereta apa ini? Motor, masa kereta motor gitu, motor apa? Glaser 400 cc harga 40 juta udah lengkap sama surat-surat kali bang. Ya belum lah, itu di luar mesin. Orang customer kemarin dari Timika Papua mesinnya aja di harga 28 sampai 30 juta. Masa customnya cuma ceban doang? Itu 42 juta baru cuma customnya doang di luar mesin. Nah ini kita maksimalin bagian intake. Ini bikinan gua nih. Nanti kita rapihin, kita bikin ciamik pokoknya. Oke. Gua minum dulu sebentar biar nggak kering. Kopi dulu dah. Kopi sepat. Dari pagi baru ngerokok 3 batang ini. Gara-gara ngejar kerjaan lah. Nah. Oke, kita mereview. Nah, ini kemarin juga jalur olinya begini. Kurang lebih kemarin gimana ya? Begini nih kurang lebih kemarin nih jalur olinya nih. Pokoknya bikin sakit mata lah. Oh nih gue bikin nah ini jalur olinya gue bikin di bawah karena di sini udah ada cowakan si mesinnya. Jadi gue ngikutin alurnya biar bagus. Kenapa gue bikin di bagian sini lebih pendek? Karena ini untuk ke atas. Ini agak lebih landai. Jadinya insya Allah sih hitung-hitungan gue kebagi menyeluruh, terbagi sama rata untuk asumsi si oli mesin. Terus bang, kalau springer bunyi curut apa ya bang? Gemukin. Biasanya springer yang bunyi curut di sini sama di sini nih. Kasih gemuk di sininya. Ini intake bikinan. Tuh, kurang lebih begini. Nanti mana karbunya nih? Karbunya begini nanti. Nanti ini pasti bisa dipotong lagi, tinggal bikinin level. Jadi si intake-nya itu insya Allah kebagi dua, bensinnya rata. Tuh. Karena si bagian mesin ini headnya nggak presisi, dalam artian nggak kayak HD. Kalau HD kan sama rata, jadi dibikin agak bengkok dikit-dikit itu.
Tapi hitungan gue sih harusnya kebagi dua bensin karena tengahnya sama tuh. Tinggal dicuner aja, dirapihin dalamnya nanti. Pokoknya mulus lah pokoknya. Keluar dalam mulus. Kayak gini. Saya mau kayak yang itu. Ya bisa. Tuh. Jadi kurang lebih kayak begini. Jalur olinya juga, kalau kemarin mah jalur olinya naik ke atas begitu. Nanti gua review, ada foto sebelumnya dah. Nanti gua review setelah semuanya ini kelar. Aduh. Buat teman-teman jaga kesehatan, karena jujurnya aja gue 3 minggu harus minum obat karena memang kondisi stamina yang kurang bersahabat. Makanya gue malas live karena malas ngomong, karena lagi enak badan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah rada mendingan. Karena intake teflon enggak bang, ada nanti. Gue ada 2 doang ini baru beli. Bukan teflon sih, lebih tepatnya kayak bekas selang radiator. Kan kalau sebelumnya kan karetnya kayak gini. Nah, ini bawaan si intake yang sebelumnya nih, begini nih. Bener-bener bikin motor cuman apa ya, bahasanya fungsional kagak, estetik kagak, intake yang model begini. Tuh. Pokoknya kita maksimalkan untuk di bagian intake. Gue bukan untuk menjelekan bengkel ya, karena gue nggak nyebut juga nama bengkel yang bikin mesin ini. Jadi kalau buat gue ngasih masukan ke si customer, mau nggak jalur olinya dibikin ulang, mau nggak intake-nya dibikin jalur ulang. Kalau memang pun nggak mau, nggak apa-apa, tetap pakai intake yang lama dan pakai jalur oli yang lama. Cuman kalau gue greget kalau bikin motor kalau nggak maksimal, dalam artian daripada nanti motor tersendat cuman gara-gara intake doang. Kalau intake-nya begini coy, logikanya aja bensin akan tersendat di sini dan perbaginya nggak bakal rata. Begitu kira-kiranya. Makanya gue rekomendasiin suruh bikin intake. Inilah kurang lebih jalur. Nah, ini yang mau kemarin biar nggak kelihatan di editnya, gue mau review bagian pengereman. Bang, kalau bikin chopper di lu langsung jadi mesin dari lu, nah berapa mesin Megapro Scorpio? Perkiraan lebih dari 30 juta. Kalau di luar mesin, terima pakai di luar cat dan chrome, itu harga mulai dari 23 juta. Tapi kalau udah berikut mesin, gua pastiin sih lebih dari 30. Bisa menginjak di angka 40. Nah, ini kita review bagian pengereman. Jadi talinya, jadi perkiraan gua nanti mana nih? Ini masih bisa dapat untuk buat jalur knalpot. Nah, kan dua knalpot. Jadi nggak kena nyentuh si minyak rem, tali rem. Aman lah pokoknya, udah gua setting. Jadi kurang lebih pipa knalpot nanti ukurannya mana pipa knalpot nih, segini nih, 43 mili. Jadi masih bisa buat dapet buat si knalpot, nggak menyentuh tali selang rem, master rem atau apapun. Jadi udah gue perhitungan sedemikian rupa untuk jalur knalpot biar makin manis. Ya, ini bracket-bracketnya seperti ini. Cing, harga 22 kojut dapat apa aja cing? Ngasem semuanya. 23 juta kali, cuman nggak pakai Springer, pakainya shock teleskopik second. Kalau set tinggal naik mesin kisaran 15-17an ya. Kalau set tinggal naik mesin lebih, mulai dari 23 juta harganya. Ini motor model tradisional ya bang, ya tradisional chopper. Karena memang di HFR Siman Custom Bike itu memang banyak kan konsepnya mendekati, bisa dibilang orang pada umumnya itu tradisional chopper. Mesin apa bang? Ini mesin Kawasaki Binter Mercy, atasnya Suzuki Satria FU. Jangan minta sepil suaranya dulu ya, karena belum punya knalpotnya. Nah, begini. Nah, ini jalur koplingnya juga. Nah, ini tangki udah dikasih anti karat nih coy. Putih kan dalamannya bersih. Jadi biar nggak karat dalaman tangki, kita kasih anti karat dalam tangki. Karena problematika tangki udah lama dipakai, karat itu yang bisa menyebabkan karbu banjir
kotor, karburator yang menyumbang banjir, ya gitulah intinya. Makanya kita maksimalkan untuk semua pengerjaan yang ada di AFR Siman Custom Bike. Oh, 23 juta kalau sama Springer berapa sih? Kalau sama Springer kayak model WL begini kurang lebih di 27 di luar mesin. Nah, ini untuk jalur-jalur kopling, kali kopling, kita udah nggak pakai kabel tis ini lagi, masuk dalam rapi lah. Mantap. Ini kita si hub ini udah lagi dibongkar, lagi dipoles, udah mau 2 minggu, udah mau 3 minggu malah. Karena asisten gua, ponakan gua sempet nggak masuk 8 hari karena sakit. Lagi dipoles, prosesnya kayak lagi nih. Nanti gua review, gua udah ada videonya, tinggal gua bikin videonya. Jadi untuk memaksimalkan hasil poles yang bagus itu, maksimalkan untuk bagian amplas. Amplasnya harus dimaksimalkan. Nah, ini nanti kalau yang bagian kecil-kecil ini pakai tuner nanti. Kata-kata buat hari ini bang, weh, simple aja. Karena lagi musim sakit, jaga kesehatan. Jangan kebanyakan begadang, tidur yang pas. Sama satu lagi, jangan kebanyakan main slot. Bang, bikin spakbor Cicano berapaan depan belakang? Depan belakang Cicano spakbor kurang lebih di 1,8. Kasih kopi cing. Iya. Kudek, main di sini lo kudek, lo libur lo. Ini tinggal ngurut pengapian doang sih ini. Nah, jadi kalau proses polesnya itu begini nih. Gue kasih contoh sebentar. Nah, jadi batnya gue pakai batu hijaunya bukan Langsol mereknya triple 6. Diginiin, tempel. Ada begini nih. Di video muternya kecil banget ya. Kudek pelek lu no. Tinggal di krum. Coba kita review lah pokoknya. Kudek pelek lo nih tinggal masuk tahap krum 17350 21250. Tebelnya berapa nih? 3 mili kayaknya mana. Ini pelek custom. Nunggu motor mesin V-twin-nya tayang bang. Ya, pantauin terus pokoknya, jangan sampai terlewat. Mantap bang. Hari ngadamel skinny chopper kisaran budget seberapa bang? Budget skinny chopper kurang lebih estimasinya di 23 juta. Harga semua kita mulai dari 23 juta di luar cat, di luar chrome, dan di luar mesin. Nah, sebenarnya bracket-bracketnya udah simple kayak begini. Ini udah tinggal enggak deh, ini tinggal lagi setting bikin intake dulu. Setting intake, lanjut kita ke bagian belakang. Box kelistrikan, dudukan aki, spakbor, sisi bar, jok, udah kelar. Tutup tangki mana ya? Nah, ini tutup tangki juga kalau dipoles mengkilap gitu. Nah, ini kan masih buram. Nah, kalau kan nyangkut. Ya, Randy Fahrul. Itu ban belakangnya pakai ukuran berapa kemarin? 450 17. Nah, ini sebelum dipoles nih.
Waduh. Waduh. Gimana posisinya yang enak nih? Ribet megang kamera juga. Nah kalau moles begini nih keadaannya nih. Tuh. Tuh. Sekarang kan perbedaan yang udah dipoles apa enggak? Mau pakai batu hijau yang mereknya Langsol juga bisa, tapi ini gue direkomendasiin sama tukang poles pakainya yang ini. Gue direkomendasiin sih, gue minta beli batu poles dikasih yang ini. Gue pikir buat ini yang buat aluminium yang merek Triple 6 itu. Pakai tripod lah cing, ini pakai tripod ini. Nih gue pakai kamera depannya lah. Tuh, nah pakai tripod tuh kan. Ini kalau saya ada bawa dua. Ini sama gitu. Itu bersahabat, kita maksimalin di bagian amplasnya. Mulai dari atas kalau ada media yang kita boleh itu asar. Jadi kalau yang media baru, dibanding atas pokoknya finishing selalu difinishingin pakai amplas 1000 lagi ya. Pokoknya boleh dulu lah. Kerjaannya kotor, cuma insya Allah hasilnya bersih, kasih. Maaf kalau hasil polesnya nih. Nah. Ini harusnya diamplas dulu nih biar nggak ada baret-baret kayak gitu. Apa lagi dari pertanyaannya? Nah gitu enak kelihatannya semua sama muka. Iya. Fender. Bos gue jalan-jalan mulu nih ke Bali nih. Rolex ya. Nah ini hasil polesnya. Ini udah 3 harian dikasih anti karat, dalamannya perti. Bersih lah pokoknya. Ya seret dah gara-gara kena anti karat. Harus dibersihin dulu.
Begitulah kira-kiranya. Nih. Jadi kalau kata orang, cupu pakai Springer, pakai rem depan, bodoh amat. Gue lebih merekomendasiin safety untuk si pengguna gue kelak. Kalau memang nggak mau pakai rem depan ya nggak apa-apa, itu udah menjadi bagian dari resiko yang punya motor. Tapi gue lebih merekomendasikan depan pakai rem, karena untuk safety tentunya kenyamanan dong. Kalau udah pada saat ngebut, jadi nggak takut ban ngesot di belakang. Karena pakem-pakemnya rem belakang itu pasti ngesot kalau rem mendadak, beda dengan depan. Untuk membantu pengereman yang lebih maksimal harus pakai rem depan. Bodoh amat apa kata orang, pakai rem depan kalau bisa bikin penempatan yang enak dilihat. Gua rasa rem depan tidak mengurangi estetik pada chopper. Itu sih menurut gua. Hadir salam dari Medan, Om Pasda. Sehat selalu biar bisa touring ke Sumatera. Amin 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 ya Allah. Insya Allah Kopdarnas JBI atau Kopdarnas Jeep Asal Indonesia yang ke-6 adanya di Sumatera, entah Sumateranya mana. Insya Allah mau reading pakai chopper ke Sumatera. Oke, balik lagi ke muka gue yang jelek ini. Aduh, copot lagi nih. Oke, cek. Suaranya udah ada, masih ada nggak? Coba bilang. Masih ada nggak suaranya? Copot lagi tadi. Cek 1-2, suaranya ada nggak? Cek 1-2, ada ya? Copot itunya, sorry. Review post step sama dudukan cakram belakang. Oke, langsung saja nanti di screenshot langsung. Nih, post step apa? Post step sama dudukan cakram belakang. Nah, post step ini sebenarnya sudah ada di postingan, udah pernah kita posting juga. Aman ya, suara ada ya. Copot tadi itunya. Nah, cakram belakang tuh kita review. Jadi si penyangga cakram atau penyangga kalipernya ini sistemnya knockdown, bisa bongkar pasang. Ini bukan cuman sekedar variasi, nggak ada AFR bikin variasi kalau nggak ada fungsionalnya. Variasi, terlihat variasi tapi ada fungsionalnya. Apa itu fungsionalnya? Adalah ganjelan untuk si bracket kaliper itu nggak muter, paham lah ya kan? Kan ada yang model as, kalau gue sih lebih bikinnya kayak gini, lebih kelihatan simple, menarik dan menawan. Begitulah kira-kiranya. Ini RCB. Gue lebih merekomendasikan pakai RCB, satu karena memang racing, kan gue pernah bilang barang-barang racing itu di atas rata-rata kualitas pabrik. Gue bilang, kenapa bilang demikian? Karena satu dari segi tampilan, dari kualitas material pun gue beranggapan jauh lebih bagus pakai yang variasi kelas racing. Kalau salah tolong dikoreksi. Lain urusannya kalau pabriknya udah pakai yang merek-merek Brembo asli dan Nissin asli. Begitu, daripada yang pakai yang lokal-lokal Orion, Beat, Mio segala macam, gue lebih rekomendasiin pakai RCB. Cuman harga jauh lebih mahal ketimbang pakai Orion. Nah, ini kira-kira bosepnya seperti ini, penyangganya. Ini kita buat sisi bar nanti. Udah kita bikinin, tinggal naik doang ke atas. Apalagi ya mau di review, ini bracket selang aman lah pokoknya udah. Boostep, rantai juga gue pakai merek TK, pakai yang racing punya. Nah, ini udah bagian boostepnya. Tali koplingnya kita bikinin jalur pipanya, nggak jelas ya. Tuh, mantap mamang. Ya, rantai merek TK, karena yang gue bilang tadi kualitas rantai TK jauh di atas rata-rata rantai Orion.
harga kayaknya jauh lebih mahal yang racing kayaknya. Soalnya gue nggak pernah make untuk chopper itu pakai rantai Orion. Satu, karena memang nggak bakalan pas ukurannya. Yang kedua, ketahanan rantai Orion dan racing itu gue jauh lebih memilih rantai merek racing, TK Racing kayak gini. Karena gue punya pengalaman untuk rantai racing TK kayak gini. Rantai memang kuat lah. Harga berapa tuh RCB full set? RCB kurang lebih di harga 750.000. Nggak ada full set, pala babi doang. Kurang lebih 750.000. Aduh, tenggorokan nyangkut nih bro. Aduh, tripotin lagi. Nah, begitu ya kira-kiranya. Memang kalau di AFR itu bangun motor kebanyakan tampilannya tradisional yang biasa kalian atau yang semua tahu, yang bagian mesin dan frame nggak jauh-jauh jaraknya, padat-padat kayak gini. Karena tujuan gue memang apa ya, bukan tujuan sih, karena gue udah terkontaminasi sama motor chopper yang basicnya Harley tapi yang padat-padat. Gimana caranya gue mengaplikasikan motor yang gue bisa dibilang cc kecil kayak yang di depan kalian ini, bisa transpose mesinnya, bisa kelihatan mesinnya. Jadi gue bikin serba padat-padat di bagian frame dan lain-lainnya. Gue rasa ini cocok untuk orang CC, untuk tinggi badan 160, 170, 180 pun masih cocok. Karena memang konsepnya padat. Gue Springer pakai di 70 cm, nggak pernah tinggi-tinggi. Frame AFR Simon Custom-Bike ini cocok di Springer 70 cm. Gimana bikin mesin begitu om? Waduh, kurang paham dah. Karena customer bawa mesin udah begini keadaannya. Jadi kita nggak tahu info bikin mesin kayak begini. Ditunggu bernyawanya nih motor, siap. Insya Allah kalau nggak ada halangan, motor ini hidup di sini. Karena sekalipun gua tahu yang bikin mesin ini di mana, nggak pernah mau gua rekomendasiin orang yang bikin mesin seperti ini. Karena alasan gue sih simple sih, gue lebih baik memilih motor yang terlahir sudah fit twin ketimbang harus dicangkok kayak gini. Satu, kenapa alasan gue dicangkok gini, gue nggak pernah merekomendasiin. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang lagi nonton live-nya AFR Simon Custom-Bike ini yang pernah bikin mesin atau pengkerajin mesin fit twin kayak gini. Gue nggak pernah merekomendasiin mesin ini. Satu, karena hitungan si pembuat mesin itu 150 hitungannya kali 2. Berarti motor ini udah cc-nya 300 cc, tapi menurut gua nggak nyampe 300 cc. Kalau untuk suara gue yakin pasti dapat suara 300 cc, tapi kalau untuk torsi lari gue yakin nggak pernah dapat di 300 cc. Karena hitungan rasio masih memakai originalnya Kawasaki Winter Mercy, cuman bagian kop atasnya doang menjadi 2 piston. Itu sih hitung-hitungan gua. Kecuali hitungan rasionya dirubah, kemungkinan akan naik cc. Tapi kalau rasionya masih original si Kawasaki Winter Mercy, gua rasa lari pun nggak akan banyak bertambah. Misal kayak Winter Mercy 200 bisa naik jadi 300, gua rasa nggak segitu. Paling kalau naik pun nggak begitu banyak. Kalau suara gue yakin pasti dapet. Paling buat ngejar suara doang mah oke kali ya mak. Ya bener, kalau untuk ngejar suara doang fit twin mesin ini udah pasti dapet suaranya. Apalagi ini kopnya pakai Satya F, 1 silinder Satya F aja udah pecah wah suaranya. Apalagi ini dipakai 2. Itu sih hitungan gua. Mohon maaf sebelumnya, gue tidak untuk menjatuhkan orang-orang atau nama-nama siapapun yang bisa bikin mesin ini. Cuman sih itu hitungan gua. Karena jujurnya gue juga belum pernah mencoba motor fit twin bikinan kayak gini, torsi larinya seperti apa. Paling kalau semuanya motor ini bisa jalan, gue tes jalan, gue membandingannya dengan Yamaha Draxxar 400 cc atau ya 400 cc kan fit twin kan ya, udah benar-benar terlahir dari pabriknya 400 cc. Kalau ini kan bikinan gue nggak tahu lari begini, lihat aja nanti kalau sampai hidup bisa gue tes jalan di sini,
gue bakal review pengalaman gue naik motor V-Twin bikinan. Brother Custom Tangerang. Mana event-event Brother Custom ini? Event-eventnya nggak ada lagi apa? Jadi memang kalau untuk tampilan asli keren, karena setiap besar, satu silinder dia pun aja 150 cc, suaranya udah gede banget, apalagi dibikin V-Twin kayak begini. Mudah-mudahan sih ekspektasi gue salah ya tentang mesin cangkokan menjadi V-Twin. Moga-moga sih bener dapet 300 cc nya. So pengen gitu build up di mana kan? Belum tahu karena customer datang bawa mesin sudah begini keadaannya. Salam dari Medan Bang, yes mantap. Salam kembali dari saya Fasda dari Siman Custom Bike yang lokasi bengkelnya adanya di Jakarta Barat. Jadi kalau buat teman-teman mungkin ada yang mau main di bengkel Siman Custom Bike, silakan. Yang penting jangan tanggal merah tutup. Gue lebih merekomendasikan kalau mau main ke bengkel Siman Custom Bike itu di atas jam 3, di bawah jam 3, di atas jam 5. Karena di jam 3 itu gue udah mulai agak-agak santai. Kalau pagi menjelang siang itu gue biasanya lagi on fire konsep untuk bangun motor. Jadi bisa dibilang agak dikacangin nanti kalau datang siang-siang, pagi-pagi atau siang. Gitu sih intinya. Karena kalau pagi itu kan lagi on fire-nya kerja kan, satset lah gitu. Kalau orang lain kan kebanyakan kerja dari siang sampai malam, gue enggak. Kerja paling jam 5 udah maksimal, udahan. Ayo, ada yang mau dipertanyakan seputar dunia custom yang saya lagi kerjain? On fire terus cing, yoy. Ini motor Jumat kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 8 ya. Tanggal 8 Jumat kemarin pas di 2 minggu pengerjaan sudah begini tampilannya. Karena memang 2 minggu gue terkonsep di motor ini terus, karena ini bahasanya ketertinggalan waiting list. Harusnya ini motor dikerjainnya di waiting list bulan Juli, tapi ternyata baru dikerjain di bulan Agustus tanggal 25. Tanggal 25 baru kerjain. Jadi di sini ada coding tanggal pembuatannya. Kalau gua di AFR itu ada tanggal pembuatannya kayak gini. Tuh, tanggal 25 bulan 8 2003, frame yang K160. AFR 250823. Ini tanggal 25 Agustus baru dikerjain. Karena memang kemarin gue salah nginput data waiting list. Jadinya waiting list sedikit ngacak, jadi yang Agustus saya belum gua kerjain. Ini udah masuk belum September lagi, belum gua dikerjain lagi ada. Tapi insya Allah semuanya bakal kekejar dengan cara dimaksimalin kayak gini aja. Ini gua kejar bukan diburu-buru sembarangan, tapi benar-benar dimaksimalkan untuk sebuah pekerjaan. Karena memang kalau bangun chopper itu kalau fokus cuma 3 minggu dari customer nganterin mesin sampai bisa dipakai jalan, kalau nggak ada kendala di mesin ya itu 3 minggu. Karena gue pernah bikin motor itu 3 minggu, chopper dari bawa mesin doang sampai jalan itu 3 minggu. Jadi tapi kalau gue ngasih estimasi ke customer itu bikin motor kalau nggak ada kendala 3-4 bulan. Kita ngomong bahasa kotornya aja, bahasa kasarnya aja, bahasa pahitnya lah. Gue nggak mau ngomong terlalu manis kalau hasilnya pahit. Itu sih intinya. Memang sendirian aja nih di workshop, berdua sama ponakan kalau jam 12 itu sampai jam 1 istirahat. Lagi ada garapan apa aja nih mas? Ini lagi ada garapan mesin Kawasaki. Bang, ikut festival Motosound. Di mana itu? Itu festival Motosound. Di mana itu? Pengerjaan berapa bulan? Biasa sih saya ngasih estimasi pengerjaan itu 3-4 bulan dalam keadaan karat. Kalau nggak ada halangan 3 bulan lah. Kekejar itu bikin motor. Ini aja baru 2 minggu nih udah begini. 2 minggu udah bentuk motor tuh. Karena di dalam waiting list itu memang udah saya persiapkan semua materialnya. Contoh
misalkan waiting listnya misalkan di bulan Desember pengerjaan, jadi kayak misalkan kayak yang perintilan kecil kayak Springer, tanki segala macam kita udah siapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi pada saat masuk bulan waiting list tinggal kita eksekusi pemasangan, begitu kira-kiranya. Palingan yang bikin on the spot itu cuman friend. Selebihnya kita persiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Makanya kalau bangun motor itu bisa dibilang kalau di EVR cepat pembangunannya kalau nggak ada kendala yang berarti itu biasanya keuangan. Kalau keuangan nggak berarti, dalam artian nggak ada masalah di keuangan, insya Allah cepat bangun motor. Dirty Dik, weh kawa-kawa enak Dik. Jadi dalam dua hari ini lagi terkonsep bikin jalur oli dan intake aja udah makan 2 hari nih. 3 hari dah hari ini. Insya Allah hari ini kelar ini intake. Biar bisa kita expose, biar bisa kita review sama-sama pembuatan intake dari EVR Siman Kasembar. Duit yang penting. Iya bener. Jadi skema kalau bikin di EVR Siman Kasembar itu lihat muka gua aja ya. Jadi kalau skema bikin motor di EVR Siman Kasembar itu sebenarnya kalau duitnya bahasanya lancar, nggak ada kendala di mesin yang nggak ada kendala yang berarti lah, 3 bulan. Bisa tanya sama customer gue yang orang Medan tuh, Om Yura nggak nonton sih, adanya nonton kan nih, Tolek masih nonton tuh. Jadi kalau ngeliat perkembangan Yamaha SR400 itu nggak memang udah standarnya begitu, 4-5 bulan kalau nggak salah ya, sampai finishing. Cuma 4-5 bulan sampai finishing, sampai finishing itu dalam artinya sampai cat, sampai bener-bener kita test drive, udah bener-bener nggak ada kendala yang berarti. Kalau ada yang kendala kayak kemarin sempat mati di acara Road to Parjo karena sikringnya meleleh, karena pengapian SR400 besar, jadi sikring 10 ampere itu meleleh, kita naikin di ampere 15, kalaupun di ampere 15 meleleh lagi naikin di 20, karena memang besar SR400 pengapiannya. Kemarin SR400 gua pakein CDI Shogun Kebo, catat buat temen-temen yang mau pakai pengapian SR400. Pickupnya dia ada 2, yang kecil dibabat habis, yang panjang dibabat dikit. Kiprok pakai Thunder 3 pas, coil kemarin pakai Tiger, karburator pakai PE28 kecilan, SR400 pakai 28. Apalagi ya? Udah sih itu dong pengapian. Kalau untuk tarikan SR400 itu punya ciri khas khusus, knalpot free flow tapi suaranya berat, tapi ngacir. Kalau buat gue pribadi, asal berani ngebetotnya aja, intinya seperti itu. Kalau free flow-nya Scorpio, Tiger atau GL-an itu cemprengnya minta ampun. Tapi di SR400 pakai free flow, suara berat, tapi sampai gak sempet gue kepikiran gue pengen beli mesin SR, tapi semangat gue untuk beli mesin SR terpatahkan oleh keadaan. Apa itu keadaannya? Keadaannya sih kayak daripada beli mesin SR 15-18 juta, kayak gue lebih baik ngupgrade mesin bubut gue. Itu sih intinya. Karena memang gue mau ngupgrade mesin bubut, itu sih intinya. Bang, kalau mau bawa mesin sendiri biasanya habis berapa bang? Harga mulai dari 23 juta. Biasa sih kalau yang bangun di EVR Siman Kasembar itu yang maksimal itu udah pasti di atas 30-40. Tapi kalau yang mau menekan budget minimalnya itu di 23 juta sudah bisa pakai jalan. Dalam artian customer datang bawa mesin itu udah bisa dipakai jalan dengan spare part, tromol depan belakang, Scorpio, sok depan second, kita cari yang second. Kalau pakai yang model intruder kayaknya nggak dapet, kayak 20. Apalagi Springer jauh. Begitu kira-kiranya. Jadi kalau bangun motor itu kalau nggak ada kendala yang berarti itu cepet lah, nggak pakai lama-lama.
Pokoknya kalau frame AFR Simon Kassenbeck itu maksimal dipakai shocknya 70 cm. 70 cm itu shock originalnya Scorpio, Tiger dan sekelasnya itu 70 cm. Untuk dapat konsep padat kayak gini ya di 70 cm. Gue sih dari dulu bangun motor itu nggak pernah merekomendasikan kayak pakai extension atau peninggi shock. Jadi shock disambung-sambung untuk kelihatan skinny chopper, karena gue lebih mengedepankan kenyamanan, safety motor tersebut. Gimana caranya jangan sampai menggunakan sambungan shock atau extension shock, karena kejadian beberapa temen banyak yang extension atau penyambung peninggi shocknya itu copot karena nggak rekomendasi materialnya. Kebanyakan yang dijual di pasar itu bahan aluminium, besi biasa. Tapi kalau mau bikin lebih baik sih gue lebih rekomendasiin bahannya stainless kalau memang terpaksa. Tapi kalau lebih nggak terpaksa, gue lebih tidak dianjurkan untuk pakai extension shock. Apalagi banyak kan yang mungkin kalian tahu chopper nggak pakai shock depan, dalam artian cuman pakai pipa doang, itu lebih berbahaya lagi tuh. Karena nggak pakai shock depan rigid, belakang rigid. Biasanya kalau orang-orang begitu biasanya untuk orang-orang yang suka mencari sensasi tapi tidak memikirkan yang namanya safety. Orang kalau udah pasti memikirkan safety pasti akan memikirkan kenyamanan. Begitulah kira-kiranya. Model Fabian, model Fabian anaknya Sule nih. Jadi kalau orang bangun motor kalau memikirkan safety pasti memikirkan kenyamanan, enggak secara langsung seperti itu. Jadi kalau buat gue pribadi, gue lebih milih safety, nyaman pakai motor. Contohnya rem depan harus ada, walaupun di sebagian orang ribet karena terlihat ada rem depan talinya 12 segala macam. Tapi buat gue sih tidak sedikit pun mengurangi rasa tampilan yang estetik. Yang penting kan gue bilang tadi, tahu cara penempatan, tahu cara memperindah tampilan motor tersebut. Kayak begini kira-kira kalian nilai sendiri aja lah. Kalau buat gue sih udah lumayan bagus lah dengan bracket seperti ini. Jadi nanti ini kalau udah disetting tinggal gue las. Nih, ntar gue kasih tahu dulu. Gue kasih gambaran kalau pakai Springer itu bracketnya itu nggak boleh mati. Bang, aneh mau punya motor kayak gitu, caranya gimana ya? Tapi aneh kagak bisa nabung. Caranya gampang, niatin dulu aja yang pasti. Habis punya niat pasti punya dicari duitnya. Nah, pokoknya nanti ini kalian lihat, perhatikan. Ini ada double bushing. Tuh, di dalam ada double bushing. Jadi si bushing yang kedua ini nanti akan dilas mati sama dia. Setelah penyetingan rem ini, kalau udah pasang tali, udah disetting rem lah, pokoknya udah bisa ngerem, ini dilas mati. Tuh, dilas mati. Jadi si bushingnya ini muter tuh. Jadi kalau ini udah dilas mati, dia ini kaliper itu nggak boleh, kaliper atau pala babi itu nggak boleh mati. Beda penggunaan di Springer dan di shock teleskopik. Kalau di teleskopik harus mati ngikat dengan shock. Kalau di Springer nggak boleh mati, dia harus fleksibel kayak begini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk si Springer itu bisa ngenjot, bisa main. Kalau nggak dipakein model play. Nah, ini bracketnya juga fleksibel. Jadi pada saat si Springer ini rebound, jadi si kaliper itu ngikut main dia. Jadi jadi nggak boleh mati, harus bisa bergerak. Itu sih contohnya. Jadi kalau buat temen-temen yang lagi bangun motor pengen punya rem depan dipakai Springer tapi kok shocknya nggak main, nah ini ilmunya di sini, caranya di sini. Dah susah lagi masangnya. Begitu cara-caranya. Spill yang udah jadi, bang. Yang udah jadi mana ya? Springer ada yang pakai rem. Adanya bentar. Ada yang pakai rem tromol. Sama, rem tromol juga sama. Harus apa sih namanya? Harus bisa bergerak si panel remnya.
Oh ini kan si brake kepala babi. Kalau di rem itu harus inian mana ya? Nih, ada yang pakai rem nih. Pakai rem, pakai apa namanya? Pakai kampas tuh. Dia sama harus main juga, bosingnya itu nggak boleh ngunci. Si panel rem ini nggak boleh ngunci, dia harus main, harus fleksibel, semuanya harus fleksibel. Kalau mau mati, Springer nggak akan bisa main, nggak akan bisa ngenjot sempurna. Gitulah kira-kiranya. Yang udah pakai Springer pakai rem mana ya? Nggak ada. Oh, depan nggak pakai rem. Ini tinggal ngasih duit buat finishing cat kelar. Ini aduh, bos tahu nih payah nih. Ini tinggal ngurus pengapian. Ini motor habis berapa juta bang? Kena 60-50. Ini perkiraan ini udah makan di 35 juta. Kurang lebih hitung-hitungannya di luar finishing cat. Biasanya kalau udah di luar finishing cat itu udah pasti di atas 40 juta. Ban Sinco depan belakang E270 klasik 450 18 21300. Velgnya 18350, depan 21250. Bang bikin rangka chopper PNP Jupiter MX all berapa? Rangka chopper atau frame only atau frame rigid harganya mulai dari 3 juta. Bentuknya kayak begini cuman 3 juta, nggak ada sokis-sokis. Sokis itu apa sih bang? Sokis itu ini nih, yang kayak dibalut-balut kuningan kayak gini nih. Tuh, ini sokis. Ini lasannya dinamain sama asisten gue yang lama lasan Megalodon. Anjing Megalodon, hiu kali. Kayak gini nih. Ini gue pakai las listrik kawat 2 mili. Kawat RD 260 ya kalau nggak salah ya. Berapa ini? Oh iya, RD 260 tuh. 2 mili ampere di 70. Polasnya Prado. Ini kayak las-lasannya kayak gini. Ya nggak rapi sih, tapi gue yakin kuat. Begitulah kira-kiranya. Pokoknya insya Allah intake ini kelar, kita langsung review. Berapa bikin intake kayak gini bang? Gua ngargain di 700.000. Asli ribet 2 hari ini bikin belum kelar. Ini tinggal amplas poles tipis-tipis. Habis intake kelar, kita lanjut bikin engine mounting bagian atas. Oke, kita ngopi lagi, ngerokok lagi sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom live-nya Eversiman Custom Bike. Waiting list sampai kapan, Cing? Waiting list sampai akhir tahun depan, Cing. Sampai tahun depan, Ping. Agustus. Januari kosong. Jadi ini tromol depan pakai kelek, depan belakang piringan disk kelek. Kalau kaki-kaki gue lebih merekomendasikan kelek yang original berikut dengan piringan disknya original, karena yang seperti kalian tahu medan kelek itu jauh lebih berbahaya ketimbang chopper. Jadi gue pikir kelek tromol kelek dipakai di chopper udah jauh lebih mumpuni dimang sama yang KW atau yang aftermarket yang kayak tromol-tromol beca gitu. Gue sih lebih ngerekomendasiin kelek. Kelek tahu sendiri medannya buat terbang-terbang coy. Jadi kalau mau dicoper tuh mah kuat lah. Bang, kalau bawa frame, tangki, ban depan, belakang, mesin sama partnya berapa biaya pemasangannya? Mohon maaf, Iver nggak terima pemasangan seperti itu. Tapi Iver terima pengerjaan kalau framenya belum ada. Minimal frame dari Iver, kalau semuanya dari customer silakan, tapi frame minimal dari Iver Siman Custom Bike. Karena frame menurut gue itu jadi diri suatu bengkel. Jadi Iver Siman Custom Bike nolak pengerjaan atau perakitan orang yang bawa frame dari luar. Itu sih dari dulu. Wah, cemong Bang, sepilang konsep Cicano. Sebentar, makan apa dulu.
Cicano. Nah, Cicano. Ini joknya, jok punya gua. Tuh. Tahu juga nih. Cicano 2 mesin rembes. Penampakan adminnya mana? Ini adminnya nih. Ini admin. Tuh, ini si hub lagi dipoles. Harusnya kelar ini motor no. Udah 3 mingguan gak coperan. Mantap dah, sukses terus pokoknya. Amin sama-sama buat Pak Cemong. Ayo, mumpung masih ada waktu untuk live. Jam berapa ini? 1. Mungkin ke depan nanti gua akan live-nya di TikTok kali ya. Karena kalau di live TikTok itu ada yang berharap ada yang ngasih gift. Sebenarnya sih gua nggak terlalu berharap pada manusia untuk mengasih gift. Cuman gua lebih mau mengisi live yang bahasanya yang bermartabat, live yang berguna untuk orang banyak, nggak cuman biasa sih konotasi kalau orang live TikTok itu yang nggak berguna. Contohnya kayak biasa sih pamer-pamer kecantikan, keseksian dan segala macam. Itu sih kalau yang kebanyakan, makanya gue paling ikut-ikut sebenarnya sama yang live begitu. Oh, rantai bikin softel, Red bikin softel berapa ya? Untuk frame softel untuk CC 250 ke bawah itu harga di 7 juta. Frame softel. Assalamualaikum Arjun Suwiryo, waalaikumsalam. Si Keboirang ada nggak bang? Keboirang udah balik. Posisi di mana bang? Posisi bengkel Hyper Simon Kasembek adanya di Kalideres Jakarta Barat. Gar parah si Hyper kagak bakal gagal deh bang. Amin, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih bang. Tahanan rantai supaya nggak kendor berapaan bang? Stabilizer rantai kali. Stabilizer rantai 350.000, cuman lagi kosong. Kita belum produksi, material kita udah siapkan, tinggal bubut gear, rakit, beres. Cuman belum kita persiapkan karena memang tadi yang gue bilang tadi, gue lagi ngejar ketertinggalan pengerjaan. Ya 2 orang lah mengejar ketertinggalan. Sehat bang, alhamdulillah sudah agak mendingan, sudah agak membaik dari kemarin sehat. Dari kemarin sakit batuk meriang, wah campur aduk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak membaik. Garapan terbaru apa bang? Garapan terbaru belum ada, masih yang kemarin ini. Kita lagi fokusin di target 3 minggu harus sudah ada jok dan spakbornya. Kita target ini 3 minggu sudah benar-benar berbentuk motor. Ini sih baru 2 minggu. Garapannya bukan kemarin 2 minggu. Karena kita produksi dari tanggal 25 Agustus. Sekarang tanggal berapa ya? 8 ya? 9. 2 minggu sih hitungan gua. Mas, cara mengatasi komsir yang kurang tinggi. Mas, komsir kurang tinggi, ya waduh, diganjel lah. Kalau nggak komsir kurang tinggi, mainin di segitiganya. Kita review barang dagangan. Review barang dagangan, inner throttle sisa berapa tuh? Sisa 4 tuh. Buruan kalau tuh sisa 4. Tadi pakai 1 sisa 3. Apa ini? Kabel koil, kabel busi, kabel cangkolongan. Itu sih dagangan-dagangan yang bermartabat. Kang, ini chopper blok atasnya pakai FU, radiatornya gimana? Nggak tahu deh, ini kayaknya nggak pakai radiator ini motor ini. Jadi ini throttle-nya kayak gini nih kalau udah kepasang. Nah, kayak gini. Ini enak kayak. Kalinya di sini. Masuk dalam stang sama ini throttle, ini throttle, ini throttle, ini throttle, ini throttle. Rencananya ini throttle semua. Jadi tahanan si inner throttle di sini 2 baut.
Yang penting gimana tahu cara pemasangannya, insya Allah si net throttle tersebut ini nggak akan nyangkut. Yang penting paham dengan cara pemasangannya. Kenapa gue lebih merekomendasikan net throttle bikinan HFR Siman Custom Bike? Karena gue menggunakan bearing di bagian sini. Yang penting cara pemasangan si net throttle itu talinya jangan patah. Patah itu apa ya bahasanya, ketekuk. Dia harus apa ya namanya ya? Ini jangan ketekuk aja. Ini kayak gini. Nah, jangan ketekuk, patah itu dalam artian patah gitu. Aman. Tuh, ini kalau gue yang masangin insya Allah aman tuh. Cuman kalau orang beli net throttle gue masangin nggak mau. Karena gue cuma jual, terkecuali orang memang bikin motornya di HFR Siman Custom Bike, gue masangin sampai selesai, sampai bisa dipakai, gue mau. Tapi kalau datang bayarin net throttle, minta pasangin, gue nggak mau. Karena waktunya yang nggak ada. Begitulah, bisa kursus bikin rangka nggak bang? Sebenarnya mau bikin sendiri pun bisa. Karena HFR Siman Custom Bike itu sudah nge-share cara bikin frame sedetail-detailnya di YouTube. Bisa. Tangki, kapasitasnya berapa liter? Kalau tangki ini kurang lebih kapasitasnya 5 liter. Ini buat teman-teman yang lagi nonton live-nya HFR Siman Custom Bike, mungkin punya akun TikTok, segera follow akun TikToknya HFR Siman Custom Bike. Karena di situ insya Allah kita bangun kredibilitas, anjing bahasanya. Kita bangun akun yang bagus, yang positif, yang nge-share hasil-hasil karya, bukan untuk menggurui, tapi untuk nge-share. Siapa tahu ada teman-teman yang lagi bangun motor dan pengerjaan yang di HFR Siman Custom Bike bisa menjadi motivasi konsep yang mau dipakai, silakan. Udah jam 1 lewat. Mungkin gue mau mengakhiri live-nya gue hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton live-nya HFR dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan, tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri dan keluarga dan orang terdekat. Jangan lupa, slot tidak akan membuat kalian kaya dan bahagia. Yang ada membuat kalian miskin dan rungkat. Jauhi judi. Apa itu judi, bangsat? Jauhi judi slot, karena yang kaya itu cuma admin dan bandar. Kalian sebagai pemain akan miskin. Apa itu slot? Tai. Mungkin di sini dulu live-nya gue hari ini. Terima kasih. Jangan lupa follow akun TikTok HFR Siman Custom Bike. Semoga apa yang gue live-kan, apa yang gue share hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.